Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-Maidah ayat 116. 116 tulisannya begitu tuh, perhatiin ya. Jadi kadang-kadang orang lupa tulisan Arabnya itu kayak apa bentuknya. Ya 116 itu ya kayak begitu. Lihat saja di Quran. Nah itu berarti 116. Di dalam Al-Maidah 116 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, ya Isa ibna Maryam, hai Isa ibna Maryam. Ibna itu anak laki-laki ya Isa ibna Maryam, wahai Isa putra Maryam, adakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Dia qala maksudnya Isa menjawab, Maha suci engkau, subhanaka, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsika, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta alamul ghuyub, innaka sesungguhnya engkau, innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib. Al-ghuyub itu jamak ya. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat 116. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, setelah menguraikan sekelumit tentang sikap pengikut Isa alaihissalam yang setia kepada beliau, yang sudah kita bahas, yakni kaum Hawariyun pada ayat-ayat sebelumnya, maka ayat ini berbicara tentang mereka yang mengaku sebagai pengikut Isa alaihissalam, tetapi ternyata Isa alaihissalam tidak mengakui mereka. Ada orang-orang yang mengatakan kami ini adalah pengikut Isa alaihissalam, tetapi Isa sendiri tidak mengakui mereka sebagai pengikut. Isa alaihissalam tidak mengakui sebagai pengikutnya terhadap orang-orang yang mengatakan Isa sebagai Tuhan
atau Isa sebagai anak Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang tidak akan pernah diakui oleh Isa alaihissalam sebagai pengikutnya. Mereka yang mengatakan Isa alaihissalam sebagai Tuhan atau anak Tuhan tidak akan pernah diakui oleh Isa alaihissalam sebagai pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iz qalallahu ya Isa ibna Maryam. Perhatikan kata-kata ya Isa. Coba kita akan melihat sebentar masalah gramatikal Arabnya. Nahu dan shorof. Perhatikan kata-kata ya Isa ibna Maryam. Itu adalah al-mudada wa harful munada. Panggilan, hai Isa. Hai Isa. Ini masalah bab munada wa harful munada. Ya Isa ibna Maryam. Isa adalah munada mufrad ma'rifah atau munada mufrad alam. Ialah isim yang terletak setelah huruf nida, adalah merupakan isim alam. Mana huruf nida? Ya. Nah, itu huruf nida tuh. Panggilan. Ya. Isim alam adalah setiap isim yang berupa nama seseorang, nama binatang dan lain-lain. Nama-nama kita ini punya nama. Saya punya nama, Pak D punya nama, Bang Jit punya nama, semua punya nama, maka itu termasuk isim alam. Secara umum, i'rab munada ini adalah nasab. Sebab munada itu sama seperti maf'ul bih, objek. Ya. Yang namanya maf'ul kudu nasab, dibaca fathah. Hanya saja fi'il dan fa'ilnya diganti dengan huruf nida. Jadi fi'il dan fa'ilnya diganti dengan ya sebagai huruf nida. Jadi munada itu harus nasab. Seperti apa? Contohnya ya ahlal kitab. Aslinya adalah ahlul kitab, tapi karena ada ya, maka ahla itu dibacanya, ahlu itu dibaca ahla. Ya ahlal kitab hal tankimuna minna, ada di dalam Al-Maidah ayat 59. Makanya ya Isa ibna Maryam. Kemudian lihat kedudukan ibna Maryam. Ya Isa ibna Maryam, kedudukan ibna Maryam. Kenapa harus baca ibna bukan ibnu? Ta'rifnya dia adalah sebagai badal. Ibna Maryam adalah sebagai badal. Ya. Muhammadun ibnu Abdullah. Muhammad itu adalah anak Abdullah. Muhammad anak Abdullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ada takrib mengemukakan al-badalu huwa tabi'ul maksud bil hukmi bila wasitatin. Bila wasitatin. Badal adalah tabi', kata yang mengikuti kata sebelumnya yang dimaksud oleh hukum atau predikat tanpa perantaraan huruf atau apapun. Jadi setelah Isa langsung ibna Maryam, nggak ada lagi diperantari oleh huruf misalnya waw, ba atau yang lain, tapi Isa ibna Maryam. Nah itu badal namanya. Muhammadun Rasulullah itu badal. Muhammadnya mubdal alaih, yang dibadali Rasulullah adalah badal. Muhammadun Rasulullah. Isa ibnu Maryam, nggak ada tuh diantara Isa dan ibnu Maryam perantara huruf atau lainnya, langsung saja dia. Kemudian syarat badal adalah
tidak boleh membuat badal tanpa mubdal minhu. Jadi kudu ada yang dibadali. Dalam hal ini yang dibadali siapa? Isa. Mubdal minhunya adalah Isa. Badalnya ibna Maryam. Yang kedua, badal harus mengikuti mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya ropa, maka badalnya ropa. Muhammadun ibnu Abdullah. Muhammadun ropa dun. Badalnya juga harus ropa ibnu dengan doma. Ya. Muhammadun Rasulullah. Gitu. Muhammadun ibnu Abdullah. Jadi kalau mubdal minhunya ropa, maka badalnya ropa. Kalau mubdal minhunya fathah, maka badalnya juga fathah. Kita lihat. Mubdal minhu nasab, maka badalnya nasab. Ya Isa ibna Maryam. Nah, ibna Maryam itu nasab, bacanya fathah. Ibna Maryam. Kenapa dia jadi nasab? Karena harfun nida tadi. Ya, secara umum isim setelah huruf nida kudu dibaca nasab. Makanya badalnya harus juga dibaca nasab. Ya Isa ibna Maryam. Ibna Maryam. Ya Isa ibna Maryam. Dia dibaca nasab karena mubdal, karena ada ya nida, ya panggilan. Ya Isa Maryam. Ya Isa ibna Maryam. Makanya ibna itu dibaca nasab dengan dibaca fathah, bukan dibaca ropa. Ibnu bukan ibnu tapi ibna. Karena apa? Isim daripada huruf nidanya itu dibaca dengan nasab, maka badalnya juga kudu nasab. Ya Isa ibna Maryam. Ya, jadi sedikit-sedikit kita nyinggung masalah bahasa Arab, nahwu dan shorof. Ya. Kemudian ada perhatian juga ma laisa li bihaqqin. Coba lihat di dalam ayatnya ma laisa li bihaqqin. Kan tadi ma laisa li bihaqq. Kalau kita berhenti bacanya haqq. Tapi laisa li ma yakunu li an akula ma laisa li bihaqqin. Perhatikan kata-kata ma laisa li bihaqqin, yang artinya sesuatu adalah bukan hak bagiku. Jadi laisa ini adalah khobar. Perhatikan kata-kata ma yakunu li an akula ma laisa li bihaqqin. Di dalam tafsir jalan dikatakan khobaru. Jadi bihaqqin itulah khobar laisa. Bihaqqin itu adalah khobar laisa. Apa itu laisa? Laisa adalah fi'lu madin min akhwati kana yarfa'ul isma wa yansobul khobara. Jadi laisa itu adalah fi'il madi. Laisa adalah bagian daripada kana wa akhwatuha. Kana itu adalah merupakan isim dan menasabkan khobarnya. Yarfa'ul isma wa yansobul khobara. Jadi laisa itu merupakan isim dan menasabkan khobar. Kemudian laisa adalah fi'lun naqis yadullu ala nafi. Jadi dia adalah fi'il naqis yang menunjukkan pada nafi. Tidak, bukan. Kita lihat isim laisa, kalimat yang sempurna. Atau laisa itu adalah kalimat yang sempurna, jumlah terdiri dari isim laisa dan khobar laisa. Jadi kalau kita lihat di sini adalah laisa li bihaqqin. Khobarnya adalah bihaqqin.
Ma laisa li bihaqqin khabarul laisa. Ma laisa li haqqan. Jadi khabar laisa itu kudu nasab. Tapi di sini dibaca bihaqqin karena ada huruf ba, jar majrur. Sebetulnya ma laisa li haqqan. Tetapi karena ada huruf ba, huruf jar, dibaca ma laisa li bihaqqin. Ma laisa li bihaqqin. Isimnya ma adalah isimnya. Tidak ada adalah bukan hakku, artinya begitu. Bihaqqin huruf majrur, harfu majrur, huruf majrur sibhul jumlah, kata yang menyerupai kalimat. Ma laisa li bihaqqin, ma laisa li haqqan. Ya. Ma itu apa? Laisa li bihaqqin, tidak. Ma laisa li bihaqqin, sesuatu adalah yang bukan hakku. Sesuatu adalah yang bukan hakku. Sesuatu adalah. Karena khobar dia dibaca adalah. Sesuatu adalah bukan hakku. Apa itu yang bukan hakku? Sesuatu adalah bukan hakku. Qultu linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadi yang bukan haknya Isa alaihissalam itu adalah ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya. Jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Maka Isa mengatakan ma laisa li bihaqqin, sesuatu yang adalah bukan hakku. Kira-kira begitu. Sesuatu yang adalah bukan hakku. Bukan hakku mengatakan meminta kepada manusia jadikanlah aku sebagai Tuhan. Bukan hakku meminta kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan min dunillah selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita lihat tafsir Jalalainnya. Waskur, dan ingatlah olehmu izqala, ketika Allah berkata, ketika Allah berfirman li Isa, kepada Isa. Qala di sini yaqulu, artinya yaqulu dia adalah fi'il mudhari. Jadi nanti Allah akan mengatakannya pada masa yang akan datang. Allah akan mengatakan hal ini pada masa yang akan datang, fil qiyamati, pada hari kiamat. Taubihan liqaumihi, sebagai peringatan keras kepada kaumnya Isa alaihi salam. Ya Isa, wa Isa ibna Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Wa Isa, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan min dunillah, selain Allah. Apakah engkau mengatakan seperti itu ya Isa? Jadi nanti itu akan ditanyakan Allah kepada Isa yaumul kiamah, pada nanti hari kiamat, sebagai teguran keras untuk orang-orang yang mengaku umatnya Isa alaihissalam. Apakah engkau dulu pernah mengatakan, hai manusia, hai pengikutku, jadikanlah aku ini sebagai Tuhan? Qala Isa wa qad urida. Kemudian Isa menjawab sambil gemetar badannya. Ya, entah itu bergetar karena menahan geram atau karena rasa takut kepada Allah. Di sini diceritakan di dalam tafsir Jalalain waqad urida, dia kemudian mengatakan sambil bergetar badannya,
Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya. Tanziha, di mana Isa mensucikan Allah. Tanziha, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah. Maha suci bagimu wahai Allah, amma la yaliku bika minasyariki wa ghairihi. Maha suci engkau ya Allah dari apa-apa yang tidak patut untukmu daripada kemusyrikan dan selainnya. Jadi kalau seandainya jadi menjadikan Isa dan ibunya sebagai Tuhan, itu adalah satu bentuk kemusyrikan, mensekutukan Allah. Makanya Isa mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, amma la yaliku bika, dari apa-apa yang tidak patut denganmu, minasyariki wa ghairihi, daripada kemusyrikan dan selain kemusyrikan. Maha suci engkau ya Allah. Artinya Isa menolak. Isa enggak pernah mengatakan seperti itu. Isa tidak pernah mengatakan, wahai manusia, wahai pengikut-pengikutku, jadikanlah aku sebagai Tuhan, jadikanlah ibuku juga sebagai Tuhan. Isa enggak pernah berkata seperti itu. Makanya dia sembari bergetar, sembari dia mengatakan, maha suci engkau ya Allah, tidak patut aku mengatakan seperti itu, tidak layak aku mengatakan seperti itu. Mayakunu, artinya mayambagi, tidak patut bagiku. Mayakunu li, tidak patut bagiku, an akula malaisali bihaqin, tidak patut bagiku bahwasanya aku mengatakan sesuatu yang adalah dia bukan hakku. Enggak patut, aku enggak berhak mengatakan jadikanlah aku sebagai Tuhan. Enggak patut. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, ma yakunu li, tidaklah patut bagiku wahai Allah, an akula, bahwasanya aku mengatakan malaisa li bihaqin, sesuatu yang adalah dia bukan hakku. Ya. Khobaru laisa, ini adalah khobar laisa, bihaqin adalah khobar laisa, sebagaimana yang tadi kita telah terangkan. Wali dan bermula li, kitab ini adalah sebagai penjelasan. Ma yakunu li, tidaklah patut bagiku, an akula ma laisa li bihaqqin, tidak patut bagiku mengatakan akan sesuatu yang adalah dia bukan hakku. In kuntu qultuhu, jika aku mengatakannya, faqad alim tahu, maka sungguhnya engkau wahai Allah mengetahui dengan apa yang aku katakan. Ta'lamu ma ukhfihi, engkau mengetahui apa-apa yang aku sembunyikan, fi nafsi, di dalam diriku. Ya Allah Maha mengetahui. Misalnya Isa alaihissalam menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi Allah Maha mengetahui. Maka dikatakan oleh Isa alaihissalam, ta'lamu, engkau mengetahui ya Allah, ma fin nafsi, apa-apa yang di dalam diriku, wala a'lamu fin nafsika, sedangkan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada di dalam dirimu wahai Allah. Ya. Ai ma tukhfihi min ma'lumatika. Maksudnya Allah tidak maksudnya Isa alaihissalam tidak mengetahui apa-apa yang ada di dalam dirinya engkau, dalam dirinya Allah, terhadap apa-apa Allah menyembunyikannya. Min ma'lumatika, daripada ilmunya Allah. Kita semua termasuk Isa alaihissalam enggak mengetahui tentang Allah, apalagi yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau wahai Allah Maha mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, qala subhanaka, Isa menjawab maha suci engkau. Penggalan ayat ini memberi isyarat, sungguh pertanyaan ini merupakan sesuatu yang sangat mengherankan.
Bagaimana mungkin aku mengatakan jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Heran Isa. Padahal dia tidak pernah mengatakannya. Selama hidupnya Isa alaihissalam sampai dia diangkat oleh ke langit, ya, Isa enggak pernah mengatakan hai umatku, hai manusia, hai pengikutku, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan. Makanya Isa itu merasa heran. Ya, kemudian mayakunu li an aqula malaisa li bihaqqin. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Tidaklah patut bagiku hingga kini dan sampai yang akan datang sekalipun, sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja fi'il mudhari mayakunu. Kemudian an akula, tidaklah patut bagiku dari kini sampai yang akan datang aku mengatakan yang demikian itu. Artinya kalau seandainya Isa alaihissalam pun sekarang masih hidup di dunia, masih ada di dunia, seandainya Isa alaihissalam pun saat ini masih ada di dunia, maka Isa tidak akan pernah mengatakan hai manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan. Makanya dia menggunakan fi'il mudhari, fi'il yang mengisyaratkan suatu pekerjaan sekarang dan yang akan datang. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku, yakni jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Ya. Sekali lagi, meskipun Isa katakan saat ini masih ada di dunia, Isa tidak akan mengatakan, tidak akan pernah mengatakan hai manusia, jadikanlah aku sebagai Tuhan dan juga jadikanlah ibuku sebagai Tuhan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba orang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.